Gue beneran gak habis pikir sama lo. Sebenarnya yang lo takutin tuh apa sih? Tadi lo tiba-tiba curiga sama Pak Wibowo kalau dia orang yang ngirim penyusup ke rumah lo. Terus sekarang tiba-tiba juga lo mutusin batalin kerjasama sama Pak Wibowo. Gue merasa kalau itu berbahaya buat gue. Itu aja. Apa bahayanya sih Pak Wibowo? Lo bisa ngadepin Big Boss. Lo udah bikin Bram bertekuk lutut sama lo. Kalau Pak Wibowo sama sekali nggak bisa dibandingin sama mereka, kan? Ini aneh sih. Meski ku masih harapkanmu. Safa, sayang kenapa kok hari ini kayak nggak semangat gitu sih? Biasanya semangat banget kelukisnya. Safa bosan melukis di rumah. Safa pengen melukis sama tante kayak pertama kali ketemu sama tante. Mama, Safa mau ngelukis di taman deket danau sama tante Kiara. Boleh nggak, Ma? Mama tanya sama papa dulu ya sayang. Sebentar mama telepon. Iya, Ma. Ya, Mas kamu lagi sibuk nggak? Aku mau tanya sesuatu boleh? mau nanya apa? Ini sekarang Safa kan lagi ngelukis bareng sama Kiara. Tapi tiba-tiba aja dia bilang bosen katanya. Maunya ngelukisnya di taman di deket danau. Boleh nggak mas? Tapi aku nggak bisa nemenin, soalnya aku harus ke supermarket belanja. Boleh. Tapi sama Bas ya? Oke mas, makasih ya mas, aku tutup teleponnya ya. Iya. Boleh sayang kata papa, tapi harus dikawal sama Om Bas ya. Hore! Makasih ya, Ma. Sesuai rencana nih. Jadi gue ada kesempatan buat deketin Baskara seperti yang gue rencanakan sama Cika tadi pagi. Bas? Bas? Ya, Bu Nuna? Safa katanya mau ngelukis di taman deket danau. Kamu tolong temenin ya, soalnya saya nggak bisa temenin, harus ke supermarket. Siap, baik Bu. Kebetulan sekali, aku bisa mulai mendekati Kiara seperti rencanaku tadi. Ya sudah kalau gitu saya persiapkan mobil dulu Bu. Ya udah, ya sayang kita berangkat. Pak Bas, mau kemana Pak? Ini saya mau ngantar Non Safa. Non Safa katanya mau melukis di taman dekat danau. Ruth, lu lihat tuh. Pasti Pak Bas mau modus tuh. Jangan berburuk sangka. Ya udah Pak, saya ikut Pak. Kalau menurut saya kamu lebih baik mendingan juga di rumah aja Uji. Kayaknya Non Safa butuh pengawalan lebih dari satu Pak. Jadi saya ikut aja Pak. Saya nyetir deh Pak. Enak kan? Ya udah kamu ikut aja kalau kamu maksa. Nah gitu dong. Daripada ribut gara-gara gini doang, dia pasti mau ngedeketin Kiara, jadi maksa ikut. Ozi, tolong siapkan mobil anterin saya ke supermarket ya. Tapi Bu, iya Bu, iya. Apes kan lu? Gak usah ketawa lu. Udah ya. Ayo, Om Bas. Dadah, Mama. Jangan nakal ya nak, bye-bye. Dadah, Dadah. Mama. Dadah. Dadah. Ya hati-hati ya Mbak ya. In, kamu udah bawa tas belanja? Ini udah taruh di mobil, Bu. Gue udah memutuskan untuk membatalkan semua rencana kerjasama kita dengan Pak Wibowo. Lu serius gak?
Gue beneran gak habis pikir sama lo. Sebenarnya yang lo takutin tuh apa sih? Tadi lo tiba-tiba curiga sama Pak Wibowo kalau dia orang yang ngirim penyusup ke rumah lo. Terus sekarang tiba-tiba juga lo mutusin batalin kerjasama sama Pak Wibowo. Gue merasa kalau itu berbahaya buat gue. Itu aja. Apa bahayanya sih Pak Wibowo? Lu bisa ngadepin Big Boss. Lu udah bikin Bram bertekuk lutut sama lu. Kalau Pak Wibowo sama sekali nggak bisa dibandingin sama mereka, kan? Ini aneh sih. Kalau sama mereka lu nggak ada takut-takutnya. Tapi giliran sama Pak Wibowo, lu separanoid ini. Ada apa sih sebenarnya, Gan? Ada banyak hal yang nggak bisa lo lihat, Dan. Tapi bisa gue lihat. Intinya, keputusan gue masih belum berubah. Dan gue siap menanggung resikonya. Udah sampai sayang. Safa seneng nggak? Seneng Tante Kiara. Cerah banget hari ini ya, Sen. Om Bas ikut ya. Iya dong, Non Safa. Om Bas ikut kan. Om Bas mau mengawal Non Safa. Sama bawa ini nih, barang-barangnya Non Safa, alat-alat lukisnya. Asik. Aku harus mulai pura-pura menunjukkan sikap simpati dan perhatian kepada Kiara. Kiara? Tas kamu mau aku bawain juga? Kenapa Bas tiba-tiba jadi ramah begini? Sikap Baskara yang cuek itu belum tentu menunjukkan respon dia yang sebenarnya. Bisa aja kalau sebenarnya dia itu suka sama lo. Ya mungkin karena nggak ada private aja untuk waktu berdua. Apa bener gitu ya? Buktinya sekarang tahu-tahu nih cowok nawarin kayak gini. Kemarin-kemarin mana pernah peduli. Boleh sih kalau nggak ngerepotin. Enggak ngerepotin. Sini. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Sini. Kasih. Asik Tante, kita mau ngelukis di dekat danau. Ayo langsung ke sana ya. Ayo. Yuk. Yuk, tuh. Ya ke situ tuh, ke situ. Ayo, Non. Yeay. Saya minta maaf, saya terlambat. Aduh Mas, bukan terlambat lagi. Katanya setengah jam. Ini saya nunggu setengah jam ditambah 2 jam. Artinya 2,5 jam saya nunggu di sini kayak orang pengangguran. Jangan kayak gitu dong kalau bisnis. On time. Baik. Sekali lagi saya minta maaf, Bu, ya. Karena jalanan tadi macet, Bu. Jalanan macet. Aduh Mas, maaf ya. Dari semenjak ibu saya mengandung saya, Jakarta itu udah macet. Jadi alasan itu udah basi buat saya. Iya, Bu. Baik. Ini buat. Saya periksa dulu ya. Kalau begitu saya pergi dulu, Bu, ya. Bentar dulu, emang nggak mau diupahin apa? Ini upah buat Mas, ya. Tapi tolong, lain kali jangan sampai nggak on time. Iya. Kalau bisnis sama saya itu kuncinya on time. Karena orang kalau mau sukses itu harus disiplin. Dimulai dari waktu. Iya, Bu. Deal. Deal. Silahkan. Terima kasih. Sama-sama.
Mari, saya pergi dulu. Ya. Pengen kaya tapi nggak on time. Halo Pak, Jadi belum bisa dihubungin? Kiara sedang mengajar lukis Pak. Kemungkinan belum bisa dihubungin. Tapi Bapak bisa telepon ke saya. Saya sama Kiara satu tim. Kita saling backup satu sama lain. Oke, kalau gitu saya tunggu sifatnya ya. Kalau bisa malam ini. Baik Pak, nanti saya sampaikan. Oke, saya tunggu ya. Baik Pak. Kayaknya mereka mau seneng-seneng. Gue cukup tunggu di sini aja deh. Pulang. Loh, itu kan orang yang kemarin ketemu di rumah sakit. Aduh, itu kan laki-laki yang kemarin aku coba cari tahu. Tiba-tiba muncul di sini sih. Jangan-jangan jodoh. Dicari, tiba-tiba nggak sengaja ketemu di sini. Aku udah oke belum nih? Pakai pedang, pakai pedang. Masih di situ. Tunggu aku ya. Gemoy. Pokoknya aku harus kenalan sama dia. Meta. Halo. Ketemu lagi kita. Masih ingat saya? Maaf, siapa ya? Kan kita ketemu di rumah sakit. Bapak yang nolongin saya loh. Waktu saya hampir ketabrak sama kursi roda. Ingat kan? Iya, saya baru ingat. Kebetulan banget ya, kita ketemu di sini. Iya. Bapak sendirian? Iya, saya sendirian. Saya Meta. Oh, Wibowo. Ih, namanya bagus banget. Silakan duduk Pak, silakan. Santai aja. Bentar ya. Mbak. Pak, saya tuh kepengen banget traktir Bapak. Sebagai ucapan terima kasih, kan kemarin Bapak udah nolongin saya. Saya rasa nggak perlu, Bu. Terima kasih banyak. Kebetulan kemarin saya lagi pas ada di sana. Ih, nggak boleh kayak begitu, Pak. Namanya orang pengen balas budi kan nggak apa-apa. Soalnya kan tetap aja Bapak itu udah nolongin saya. Masa nggak mau sih ditraktir? Mau lah ya. Ya udah, kalau memang Ibu maksa. Bentar ya, Pak ya. Mbak, bentar ya, Pak. Iya. Mbak, iya Ibu mau pesen apa? Bapak mau pesen apa? Saya boleh lihat menu dulu? Oke, saya pesen yang ini ya, Mbak. Baik, Pak. Ditunggu ya.